Jadi konsep belajar benar, pertama baca, tadi sudah baca, kedua apa? Tazkiyah, bersihkan hati. Makanya proses ibadah, tahajud, zikir, itu proses apa? Pembersihan. Baru apa? Taklim. Nah, itulah makanya mohon maaf, proses belajar mayoritas di sistem kita itu kurang optimal hasilnya. Kenapa? Karena prosesnya ilmu langsung dicekokin teman di kepala. Makanya ilmunya masuk di kepala, dihafal, lalu dijawab ketika ada soal dia di ujian. Tapi dalam kehidupan nyata nggak ada. Kenapa? Karena ilmu jadi hafalan. Ilmu itu bukan hafalan, tapi ilmu itu makanan hati, tempatnya di hati. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ilmu tempatnya hati, maka itu yang menjadi hidayah. Lalu Allah katakan baru bisa diajarkan apa yang disebut dengan kitab dan apa yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu artinya adalah sunnah, atau hikmah itu artinya bijaksana. Makanya harusnya orang semakin ilmunya tinggi, dia sikapnya semakin apa? Bijaksana. Tapi yang terjadi apa Pak? Semakin ilmunya tinggi, semakin minteri. Dan Pak ini kata kuncinya. Wa in kan min qablu lafi dhalalin mubin. Siapapun sebelum itu, sebelum apa? Sebelum Allah kirim Rasulnya, sebelum Rasulnya membacakan ayat-ayatnya, sebelum Rasul membersihkan hati kita, dan sebelum ngajarin, semuanya dalam apa? Kesesatan. Artinya sumber kebenaran itu adalah Rasulullah. Bisa pada itu betapa pentingnya apa? Rasulullah. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat surat apa? Surat Al-Bayyinah ini, ya, bahwa semuanya nggak mungkin terpisah dengan kekufuran. Bahkan mau dipecah pun dia tetap saja tidak mau pecah dengan kekafiran kalau tidak mengikuti apa? Rasul dari Allah. Ya, alhamdulillah kita semua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah menjadikan Rasulullah teladan kita dan sumber belajarnya kita dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, agama ini sumbernya adalah wahyu. Wahyu itu disampaikan kepada apa? Rasul. Rasul menyampaikan kepada para sahabat dan sampai kepada kita. Jadi sumber agama kita apa? Wahyu. Wahyu itu ada dua, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau mimpi sumbernya, mimpi. Ustaz, saya mimpi datang Rasulullah mengatakan sholat ini gimana? Syariat. Kalau ulama besar, syariat. Nah, kalau di dalam agama kelompok Syiah, Bapak dan Ibu, salah satu sumber syariat yang paling kuat itu apa? Imam. Maka apapun yang dikatakan oleh imam itu jadi syariat. Kata imam sholat 3 kali sholat. Walaupun yang lain apa hadis Rasul mengatakan apa? 5 kali. Tapi kita harus Sunnah Jamaah, sumber kita adalah Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah dalam bentuk Qurannya dan hadisnya, lalu diajarkan kepada kita dan dipahami oleh ulama. Jadi pemahaman ulama itu penting, jangan juga ulamanya dibuang. Saya langsung mau kepada Al-Quran dan apa? Hadis, lalu ulamanya ya seperti Imam Syafi'i. Mana yang lebih pakar Bapak dan Ibu? Orang sekarang atau Imam Syafi'i? Mana yang lebih pintar? Itu jauh.
nggak ada sumur. Jangan anak kita itu penguasa kita sedikit sekali. Imam Daud, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbal. Mereka itu berbeda pendapat karena pintarnya mereka. Dan pintarnya itu, saking pintarnya ada sisi-sisi yang tidak terlihat oleh yang lain. Tapi perbedaan itu tidak menyebabkan perpecahan. Saling imam yang jadi apa? Imam Syafi'i silakan pulang. Kalau yang imamnya Imam Ahmad apa? Tidak begitu. Baik, kita lanjut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita dengan mengutus seorang apa? Rasulun minallah. Karena sumbernya satu-satunya cuma Allah. Pembuktian kebenaran dan tidak benarnya satu agama standarnya adalah Allah. Ini baru zat yang katanya. Banyak orang yang takut kalau zat yang Allah datang. Karena memang Bapak dan Ibu Mama semakin dijelaskan, semakin nampak benarnya agama ini. Kenapa? Karena sumbernya satu. Sumbernya satu yaitu Allah. Yang menyampaikannya juga satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dulu, jadi Rasulullah itu apa artinya itu? Apa artinya itu? Membaca, apa artinya membaca? Cuma menyampaikan apa yang tertulis itu bukan. Ya dulu. Apa yang tertulis misalnya di dalam surat ini, lam yakumil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahum dia baca la yazid, tidak bertambah dan tidak beliau apa kurangi. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan, makanya kehidupan Rasulullah itu jadi Rasulullah itu adalah Quran berjalan. Rasulullah itu apa? Quran berjalan. Quran hidup itu Rasul. Maka penjelasan Al-Quran itu kita dapatkan dari Rasulullah. Ya. Lalu kita dapatkan dari para sahabat yang melihat Rasulullah, yang mendengar Rasulullah. Ini penting Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Makanya para sahabat itu harus diterima. Karena beliau yang paling, mereka yang paling dekat dengan Rasulullah. Kalau ada orang yang mengatakan semua sahabat kafir kecuali tinggal beberapa orang, itu bahaya. Artinya data rekaman tentang Rasulullah dari para sahabat semuanya tidak benar. Itu bahaya. Oleh sebab itu di dalam akidah kita harus sunnah wal jamaah, tidak seperti orang Syiah yang mengatakan sahabat itu semuanya apa? Kafir, tinggal hanya beberapa orang yang membuat terutama sahabat-sahabat yang paling hebat, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Abu Hurairah, semuanya dikafirkan. Makanya akhirnya yang jadi superstar yang mereka kata imam. Jadi apa yang dikatakan oleh imam, mana yang dikatakan oleh manusia saya. Padahal imam tak pernah melihat apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu Allah, penjelasan itu adalah Rasulullah. Oleh sebab itu kalau Rasulullah berkata dalam hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadisnya hadis sahih, langsung tangkap. Jangan katakan ini hadisnya masuk akal gak ya? Mohon maaf Bapak dan Ibu, ada orang begitu hadisnya hadis sahih, mohon maaf kelihatannya hadisnya nggak masuk akal. Ya? Jadi kalau sudah sahih artinya apa? Secara riwayat sudah benar bahwa itu dikatakan oleh Rasulullah. Maka terima dulu, jangan tolak dulu. Nggak masuk akal sih. Ya. Ini penting karena banyak orang yang menolak hadis sahih gara-gara dianggap lama. Tidak sependapat. Nah, kalau hadisnya maudhu, palsu, jangan katakan itu hadis dari
penting bapak-bapak ibu perhatikan. Banyak di antara bapak-bapak ibu atau saudara kita ini kalau dapat share itu ketika Rasulullah SAW berkata, langsung di-share. Ini tangan saya sakit ya. Langsung di-share. Terutama beberapa hadis tentang awal bulan. Orang Tiongkok yang memberitahu kedatangan bulan Rajab, bulan ini maka dibebaskan dari api neraka dari Rasulullah SAW. Kadang-kadang mau beli. Maksud, makanya jangan mudah menyebar. Kalau itu bukan dari Rasul. Jadi salah satu tugas kita kepada ibu ketika menyebar itu kasih tahu ini riwayat siapa. Kalau riwayat Bukhari dan Muslim itu pasti hadisnya apa? Sahih. Tapi kalau riwayatnya tidak jelas apalagi tidak ada, ya jangan disebar sampai kita yakin supaya kita nggak ketemu dengan atau nggak termasuk golongan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Jadi kita jangan sampai menyebarkan itu. Baik. Yatlu suhuf artinya apa? Lembaran-lembaran. Maksudnya kitab-kitab itu dulu hanya ditulis dalam bentuk apa? Lembaran-lembaran. Bapak dan Ibu, mushaf yang Bapak pakai ini itu baru ada itu di zamannya Utsman. Abu Bakar mengumpulkan cuma jadi satu buku, nggak ada kopinya. Ya. Utsman baru bikin apa? Kopi. Makanya para sahabat dulu itu megangnya lembaran-lembaran, bukan apa? Makanya hebatan awal dan ibu. Kalau bapak ibu langsung dapat 30 apa? Juz. Mereka itu kadang-kadang cuma dapat 1 surat, 2 surat. Yang di antara yang hebat tentang Al-Quran yang paling menguasai yaitu namanya Ubay bin Ka'ab. Berkaitan dengan surat ini Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW memanggil Ubay. Ini Ubay orang Ansor, orang Madinah. Ubay. Allah Subhanahu Wa Taala baru saja Jibril datang mengatakan Allah SWT memerintahkan kepada wahai Ubay untuk mengajarkan engkau surat ini. Surat apa? Al-Baqarah. Untuk membacakan kepada engkau surat Al-Baqarah. Lalu Ubay bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, al-samani ya Rasulullah." Apa kata Ubay? "Ya Rasulullah, Allah sebut nama saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Iya, Allah sebut." Langsung berhenti. Supaya dapat disebut oleh Allah namanya untuk dapat. Karena memang Ubay salah satu penghafal Al-Quran dan mencatat Al-Quran yang dia bukan hanya otaknya yang buat menghafal, tapi juga pintar membaca dan tulis dan juga mencatat di antara. Makanya di antara Quran itu Bapak dan Ibu, jadi kalau ada lembaran Quran itu sudah dicatat lalu nanti di bawah ditulis kata bahu Ubay. Ditulis dengan dikte dari apa? Rasulullah oleh Ubay. Jadi Rasulullah itu kalau datang satu wahyu, kalau datang wahyu Al-Quran, Al-Quran kan turunnya berapa Pak? Berangsur-angsur. Kalau datang wahyu, Rasulullah selalu memanggil sahabatnya. Beberapa sahabat yang tugasnya 2.
Yang satu langsung hafal, Khalid bin Walid yang satu apa? mencatat. Nulis. Dan ketika nanti itu diajarkan kepada yang lain, itu begitu. Ada yang hafal, ada yang nulis. Dan kelemahan mereka yang menjadi kelebihan adalah yang kekuatan menghafalnya banyak itu adalah yang tidak bisa nulis. Makanya ketika mendengar langsung dia apa? Dihafal. Makanya penghafal Quran itu Pak, tahu Bapak negara beritanya. Kalau di kita penghafal Quran itu luar biasa. Kalau di sana penghafal Quran itu biasa. Gara-gara mereka tidak buta hurufnya tinggi. Jadi Al-Quran itu diajarkan pakai apa? Dibacakan kita lagi, lalu dihafal. Tapi luar biasa kekuatan hafal. Suhu di lembaran-lembaran. Apa artinya pemahaman? Suci. Apa itu suci? Dan dikatakan bahwa Al-Quran ini la yamassuhu illa mutahharun. Dia tidak tersentuh oleh yang kotor. Jadi Al-Quran Bapak dan Ibu, Rasulullah minallah yang menyampaikan Al-Quran ini dari Allah, dan Al-Qurannya suhunya itu adalah yang disucikan oleh Allah. Apa artinya? Artinya adalah kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yang membuat mereka jadi apa? Jadi kafir adalah kitab yang sudah tidak suci. Makanya perlu beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena dia kitab yang disucikan. Disucikan dari tiga. Disucikan dari penambahan dan pengurangan. Disucikan dari penambahan dan pengurangan. Maka mohon maaf Bapak pernah lihat kodol di YouTube ya? Sering diskusinya ini bagian dari apa? Perkataan Yesus atau bukan? Kenapa? Karena ada yang bukan dimasukkan ke apa? Ke dalam penambahan dan pengurangan. Ya. Yang kedua, perubahan. Tidak ada apa? Perubahan. Jadi Al-Quran itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana turunnya? Turunnya pertama turun dari lauh dari Allah, dari langit 7 turun ke langit dunia untuk dibawa oleh malaikat Jibril ke siapa? Rasulullah SAW. Ya. Turunlah selama berapa tahun? 22 tahun lebih, 23 tahun kurang. Lalu kemudian setelah turun secara bertahap dan ada kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang disebut dengan asbabun nuzul. Ya. Lalu terakhir disusun balik seperti aslinya. Maka apa yang ada pada kita ini, Bapak dan Ibu, itu sudah susunan seperti aslinya, bukan susunan seperti turunnya. Jadi paham? Ya. Susunan seperti apa? Aslinya, bukan susunan seperti turunnya. Turunnya pecah-pecah, maksudnya tidak sekaligus, tetapi kemudian disusun. Ini diletakkan di surat Al-Baqarah, diletakkan di surat ini dan seterusnya, dan urutan surat juga demikian, tidak seperti urutan turun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang pertama bersih dari penambahan dan pengurangan, lalu bersih dari perubahan dan bersih dari pemahaman yang salah karena dijelaskan oleh Rasulullah. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, memahami Al-Quran jangan pakai kepala kita. Ada 4 level memahami Al-Quran. Yang pertama, pahami Al-Quran pakai Al-Quran. Ini yang paling kuat. Makanya Al-Quran itu Bapak dan Ibu, Al-Fatihah itu adalah apa? Intinya.
Lalu ada 10, 7 ayat-ayat besar yang menjelaskan. Ya. Kemudian dijelaskan oleh surat Al-Baqarah. Kemudian Al-Baqarah dijelaskan oleh ayat-ayat setelahnya. Jadi semua Al-Quran itu sangat sistematis. Ini banyak orang yang mengatakan Al-Quran itu tidak sistematis. Wah, itu karena mereka nggak mau mentadaburi seperti ini. Kalau kita tadaburi, tahu ternyata urutan berpikirnya itu sangat sistematis. Kenapa ini setelah ini? Kenapa ini kok hubungannya dengan ini? Itu luar biasa. Itu butuh belajar, ya, butuh belajar. Jadi yang pertama Al-Quran dengan apa? Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran dengan hadis. Karena yang paling paham Al-Quran siapa? Rasul. Jadi jangan katakan aku dan Rasul sama memahami teks. Satu kepala banget ya. Mohon maaf Bapak Ibu, orang-orang begini kadang-kadang kesombongannya bikin dia jadi bodoh. Yang ketiga, Al-Quran dengan qaul sahabat, dengan perkataan para sahabat. Kenapa? Karena mereka yang hidup pada masanya. Dan yang terakhir, baru kita memahami Al-Quran dengan perkataan ulama yang lain yang punya ilmu pada bidangnya masing-masing. Yang terakhir sekali, dari pemahaman yang empat itu barulah boleh kita punya pendapat. Jadi jangan sampai kalau kita sudah berletakkan di level pertama, akhirnya ngomongnya aneh-aneh. Ya. Misalnya mengatakan tidak ada perintah sholat di Al-Quran. Siapa? Adi Aiman dulu. Ya, baca Quran enggak kok langsung bikin apa? Bikin pernyataan. Baik, ini jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dan tidak bisa dirubah walaupun sekecil apapun, walaupun harapan. Suatu ketika ada orientalis yang bangga banget mengatakan, gak mungkin, pasti ada perubahan. Lalu seorang ulama daripada berdebat, diajak adiknya. Diajak, tahu nggak teman? Ke Paku, anak-anak kecil, tetap yang baru 3, 4 itu. Anak-anak kecil belum balita. Lalu kata alim ini, ayo anak-anak kumpul sini. Ya, Ustaz mau baca Quran, kalian dengerin ya. Kalau salah apa? Betulin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asru innal insana. Anak-anak langsung salah. Harusnya beda. Tahu nggak? Kalau mereka orang tahu, sebenarnya wal asru benar. Wa itu artinya dan. Tapi yang dimaksud di sini bukan wajah, tapi demi sumpah. Maka anak-anak tidak memahami karena dia bahasa Arab atau tidak, tapi memahaminya inilah Al-Quran yang boleh. Maka ketika dibaca wal asr langsung protes semua. Salah. Kata anak kecil aja tahu. Anak kecil aja apa? Begitulah Allah menjaga Al-Quran. Mohon maaf Bapak. Tidak ada kitab sesuci. Tidak ada kitab sesuci. Makanya suatu ketika ada seorang masuk ke Kristen, datang ke saya, dia mengatakan, maaf saya tanya, kenapa masuk Kristen? Gimana? Saya akan di Kristen, Ustaz. Semua bacaannya kita paham. Di bahasa kalau di Islam semuanya pakai bahasa. Saya ingin diskusi sederhana. Kira-kira menurut kalian, menurut engkau, yang kemungkinan
masih sesuai dengan aslinya, tidak berubah, itu yang pakai bahasa asli atau yang sudah tidak dikenal bahasa asli. Yang mana Pak? Sederhananya begitu sih. Kenapa kok berbahasa Arab itu dianggap kekurangan, malah itu dianggap kelebihan? Bayangkan, jadi apa yang diucapkan Rasul 14 abad atau 15 abad yang lalu masih kalimatnya sama yang kita ucapkan sampai hari ini. Itulah bagaimana Allah jaga mutahharah suci. Mutahharahnya juga Bapak dan Ibu, kalau tadi dalam konteks kitabnya, mutahharahnya juga dalam konteks isinya. Paling suci, maka ajaran Islam ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini penting banget untuk kita paham. Paling suci untuk kemanusiaan kita, paling suci untuk logika kita. Ya. Makanya hubungan antara laki-laki perempuan paling suci, hubungan hak milik paling suci, logika. Mohon maaf, banyak orang menganggap Islam itu kadang-kadang nggak masuk akal. Memang nggak semua agama, karena iman kan metafisik. Hal-hal yang bersifat kemanusiaan